Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPA yaitu biologi tentang keanekaragaman hayati dan dituju untuk kelas 10. Sebelum kita lanjut ke materi, kita bahas tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu meningkatkan semangat dan ketertarikan peserta didik dalam mempelajari materi keanekaragaman hayati melalui penyajian materi yang interaktif dan menyenangkan menggunakan platform Articulate Storyline. Lalu, yang kedua, membantu peserta didik dalam memahami konsep keanekaragaman hayati yang bersifat luas dan kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dicerna. Dan yang terakhir, yang ketiga, mendorong keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran melalui fitur-fitur interaktif yang tersedia dalam media pembelajaran. Latar belakangnya untuk meningkatkan minat belajar keanekaragaman hayati melalui materi interaktif di Articulate Storyline. Selanjutnya, peta konsep ada 3. Yang pertama, tingkat keanekaragaman hayati. Selanjutnya, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan salah satu aspek fundamental yang menopang kehidupan di bumi. Istilah ini mencakup seluruh variasi makhluk hidup, mulai dari tingkat gen hingga ekosistem luas dan kompleks. Selanjutnya, submateri. Submateri yang pertama, keanekaragaman genetik, yaitu tingkat gen. Submateri yang kedua, keanekaragaman spesies, yaitu tingkat jenis. Dan yang ketiga, keanekaragaman ekosistem, yaitu tingkat ekosistem. Tingkat gen. Keanekaragaman genetik adalah variasi gen atau sifat yang terjadi dalam satu spesies atau antara individu atau individu dalam satu jenis makhluk hidup. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, terjadi antara individu dalam satu spesies. Yang kedua, muncul dalam bentuk perbedaan sifat seperti warna, ukuran, bentuk, atau daya tahan terhadap penyakit. Dan yang ketiga, menyebabkan variasi individu dalam satu populasi. Selanjutnya contohnya juga ada 3. Yang pertama, berbagai varietasi padi IR64, padi Projole, padi Cirehang, dan yang kedua, berbagai jenis anjing, Bulldog, Herder, Golden, dan yang ketiga, warna bunga pada tanaman mawar, merah, putih, dan kuning. Selanjutnya, keanekaragaman spesies tingkat jenis adalah salah satu tingkat keanekaragaman hayati yang mengacu pada variasi jenis atau spesies makhluk hidup yang terdapat di suatu ekosistem atau di seluruh bumi. Ini mencakup jumlah dan jenis spesies yang berbeda, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Jadi penjelasannya adalah setiap spesies memiliki ciri khas tersendiri, seperti bentuk tubuh, cara berkembang biak, kebiasaan hidup, dan perannya dalam ekosistem. Yang kedua, keanekaragaman spesies menunjukkan betapa beragamnya kehidupan yang ada di bumi. Dan yang ketiga, tingkat ini berada di tengah-tengah antara keanekaragaman genetik atau tingkat dalam spesies dan keanekaragaman ekosistem atau tingkat lingkungan. Dan contohnya adalah di hutan tropis, kita bisa menemukan berbagai jenis burung seperti elang, kakatua, dan burung hantu. Di laut, terdapat berbagai spesies ikan seperti hiu, ikan badut, dan pari manta. Dan di sawah, ada spesies yang berbeda seperti padi, katak, ular, sawah, dan belalang. Dan materi selanjutnya yaitu ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Jadi, di materi yang kedua ini, ada 3 submateri. Yang pertama, pengertian kerusakan flora dan fauna. Yang kedua, penyebab kerusakan, dan yang ketiga, dampak kerusakan. Pengertian kerusakan flora dan fauna. Kerusakan flora dan fauna adalah berkurangnya jumlah atau bahkan penuhnya spesies tumbuhan dan hewan, baik karena faktor alami maupun aktivitas manusia. Selanjutnya, penyebab kerusakan. Yang pertama, perburuan liar dan perdagangan ilegal. Hewan langka diburu untuk dipelihara atau diambil bagian tubuhnya. Contohnya, perdagangan gading gajah dan penjualan burung langka. Dan yang kedua, alih fungsi lahan. Hutan diubah menjadi pemukiman atau lahan pertanian atau perkebunan.
Contohnya, peluasan kelapa sawit di Kalimantan merusak habitat orangutan. Dan yang ketiga, pencemaran lingkungan. Limbah industri atau rumah tangga merusak habitat alami. Contohnya, pencemaran sungai merusak ekosistem air tawar. Dampak kerusakan. Yang pertama, kepunahan spesies. Kepunahan spesies menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati yang berdampak besar pada keseimbangan ekosistem. Setiap spesies memiliki peran penting, dan hilangnya satu saja dapat mengganggu rantai makanan serta fungsi alami lingkungan. Dan yang kedua, terganggunya rantai makanan. Terganggunya rantai makanan terjadi saat satu spesies punah karena makhluk hidup saling bergantung. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Dan yang ketiga, bencana ekologis. Bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan seringkali terjadi akibat kerusakan lingkungan, seperti deforestasi atau perubahan iklim. Bencana-bencana ini tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan materi yang terakhir, yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi, di materi yang ketiga ini, ada 3 submateri. Yang pertama, aktivitas manusia yang memengaruhi keanekaragaman hayati. Yang kedua, konservasi, upaya menjaga keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, peran individu dan masyarakat. Aktivitas manusia yang memengaruhi keanekaragaman hayati, seperti limbah plastik, eksploitasi berlebihan, perburuan, penangkapan ikan, penembangan ilegal, itu semua merusak lingkungan dan mempercepat kepunahan. Bersama perubahan iklim, aktivitas ini memicu krisis keanekaragaman hayati global. Strategi konservasi melindungi, memulihkan, dan mengelola. Strategi konservasi meliputi pendekatan in situ, yaitu melindungi spesies di habitat asli, dan ex situ, pelestarian di luar habitat, seperti kebun binatang dan bank gen. Peran individu dan komunitas dalam pelestarian. Dari kesadaran aksi nyata. Pelestarian keanekaragaman hayati membutuhkan partisipasi aktif individu dan komunitas. Edukasi penting untuk meningkatkan kesadaran. Konservasi, upaya menjaga keanekaragaman hayati. Keanekaragaman genetik adalah variasi gen atau sifat yang terjadi dalam satu spesies atau antara individu dalam jenis makhluk hidup. Konservasi in situ, pelestarian di habitat asli. Contohnya Taman Nasional Komodo, Cagar Alam Wasur, Papua, Taman Nasional Ujung Kulon, Badak Jawa. Konservasi ex situ, pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya Kebun Raya atau Kebun Raya Bogor, Kebun Binatang, Ragunan, Surabaya Zoo, dan penangkaran khusus. Peran individu dan masyarakat. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan membantu menjaga keanekaragaman hayati dengan mencegah pencemaran lingkungan yang dapat merusak habitat makhluk hidup. Menghemat energi dan air. Menghemat energi dan air dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati dengan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Ikut kegiatan penghijauan dan daur ulang. Ikut kegiatan penghijauan dan daur ulang membantu menjaga keanekaragaman hayati dengan memperbaiki dan melestarikan habitat alami. Dan ini ada peta persebaran fauna berdasarkan garis Weber dan Wallace. Dan pada bagian ini tersedia kuis pilihan ganda yang berisikan 5 soal yang harus kamu kerjakan. Untuk bagian ini tersedia kuis esai berisikan 3 soal yang harus kamu kerjakan seperti kuis sebelumnya. Dengan memahami keanekaragaman hayati, kita tidak hanya mengenal kekayaan alam Indonesia, tapi juga menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan alam untuk masa depan. Mari terus belajar dan berperan aktif dalam menjaga keberagaman hayati demi keberlangsungan hidup bersama. Dan berikut ini adalah profil pengembang
selaku pembuat materi dan pengisi suara, yaitu saya sendiri, Muhammad Maulana. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa dan terima kasih.